Oke. Ya, thank you Kalista. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, seperti pujian yang baru kami naikkan, kami mau selalu berseru hanya kepadamu di dalam Tuhan Yesus. Sementara kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk bisa menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Siapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan, firman itu berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah namamu Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengar sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, teman-teman, hari ini tema kita adalah Is Jesus really God? Benar nggak sih Tuhan Yesus itu adalah Tuhan gitu ya? Nah, teman-teman pernah nggak kalian bertanya tentang pertanyaan ini? Yesus itu beneran Tuhan nggak ya? Apakah ada yang pernah bertanya seperti itu di dalam hati kalian mungkin? Kalau ada boleh kasih reaksi jempol atau reaksi tepuk tangan atau reaksi apapun yang ada di Zoom silakan. Pernah nggak kalian bertanya, benar nggak ya Yesus itu adalah Tuhan? Oke, ada yang kasih reaksi. Ya, pernah ternyata ya. Ya, kalaupun memang pernah, nggak apa-apa teman-teman. Nggak akan langsung dihukum gitu ya. Itu wajar kok. Sebagai manusia, kita pasti punya yang namanya rasa penasaran gitu kan. Ingin tahu apa yang dibilang sama orang tua kita mungkin, atau sewaktu di sekolah minggu, oleh contoh, oleh musuh di gereja, benar atau enggak ya. Kalau misalnya benar, ada buktinya atau enggak sih bahwa Yesus itu beneran Tuhan gitu. Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat bukti-bukti yang sudah diteliti oleh para ahli. Benar nggak sih Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sebenarnya ada banyak aspek yang bisa kita lihat, ada banyak bukti yang bisa kita lihat, tapi hari ini kita hanya akan melihat dari 3 aja. Dari 3 bukti gitu ya. Nanti teman-teman bisa mungkin di lain waktu kita bisa membahas dari aspek yang lain lagi. Nah teman-teman, nggak tahu kalian pernah baca di artikel atau mendengar di berita atau enggak, ada loh orang yang mengklaim, Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu hanya orang biasa yang gila aja, ngaku-ngaku Tuhan gitu. Memang kalau di dalam Yohanes 10 ayat 30 di sana dikatakan Yesus sendiri berkata kayak gini, aku dan Bapa adalah satu. Nah mungkin orang itu waktu baca ayat ini kayak langsung, masa iya sih? Masa seorang manusia mengaku bahwa dia adalah satu dengan Bapa? Bapa itu kan Allah, Tuhan. Masa iya sih manusia berkata dia itu satu sama dengan Allah gitu? Nah ada yang bilang, yaitu tadi seperti yang contoh bilang di awal, ada yang menganggap orang yang berkata seperti itu adalah orang yang gila gitu. Dia mah gila, ngaku-ngaku aja sebagai Allah gitu. Ya memang teman-teman, kalau orang gila biasanya bisa aja dia mengaku dirinya sebagai orang lain gitu kan. Entah itu dia mengaku sebagai artis terkenal, atau sebagai presiden, atau sebagai orang hebat. Itu adalah hal yang sangat mungkin dilakukan oleh orang yang gila kayak gitu. Nah tetapi teman-teman, seorang psikolog itu, seorang ahli psikolog yang sudah belajar tentang ilmu psikolog, biasanya itu tidak memandang apa yang dikatakan oleh seseorang. Jadi dia nggak akan langsung percaya dengan apa yang diomongin seseorang. Tapi seorang psikolog biasanya melihat emosi dari orang yang ngomong itu. Nah, kita akan melihat melalui penelitian seorang psikolog, apakah Yesus itu gila seperti yang diklaim oleh orang-orang tadi. Yesus memang pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Secara tidak langsung dia bilang, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah gitu. Secara psikolog kita akan melihat dari ilmu psikolog, seperti apa sih emosinya Tuhan Yesus. Karena tadi, orang yang mengalami gangguan jiwa biasanya akan nunjukin depresi yang tidak pada tempatnya. Biasanya dia bisa cepat marah, bisa punya cemas yang berlebihan kayak gitu.
Dan kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus di Injil, di semua Injil yang ada, dia tidak pernah menunjukkan emosi yang berlebihan, teman-teman. Dia pernah menangis. Teman-teman ingat ada di mana itu kisahnya, kapan Tuhan Yesus menangis? Ada yang ingat? Boleh coba jawab, nggak usah takut salah. Kapan Yesus pernah menangis? Saat peristiwa apa? Ada yang tahu, ingat? Harusnya sih pernah diceritain di sekolah minggu ya. Oh iya, benar loh Ken. Waktu Lazarus meninggal ya, Tuhan Yesus menangis. Ya, sebelum dia dihakimi di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus pernah menangis. Nah, waktu Lazarus meninggal, Yesus menangis. Tapi itu adalah emosi yang wajar ya teman-teman. Emosi yang natural dari orang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Kita nih yang dibilang orang tidak gila pun, kalau ditinggal sama orang yang kita kasih bisa menangis, bisa sedih. Jadi kalau waktu Yesus menangis karena Lazarus meninggal itu bukan emosi yang berlebihan gitu ya. Itu emosi yang natural. Nah, dia juga pernah marah di Bait Allah, ingat ya. Sampai yang waktu itu kan di depan Bait Allah tuh ada orang-orang tuh yang jual hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai korban. Tapi sebenarnya orang-orang itu ya cuma untuk ngambil keuntungan aja dari rakyat kecil. Makanya Tuhan Yesus marah gitu. Dan marahnya di sana adalah marah yang sehat gitu ya. Jadi Yesus waktu marah bukan karena ada orang yang nggak sengaja nyenggol dia terus dia marah meledak-ledak tanpa alasan, nggak kayak gitu. Marahnya dia ada alasan yang jelas. Marahnya Tuhan Yesus, marahnya Yesus adalah marah yang sehat. Nah teman-teman, menurut orang psikolog juga nih, kalau seseorang itu gila, dia itu nggak akan bisa berpikir dengan urut gitu ya. Nggak bisa bicara dengan logis, nggak bisa bicara dengan jelas. Tetapi, kalau kita memperhatikan semua kisahnya Tuhan Yesus yang dicatat di Injil, Yesus selalu berbicara dengan jelas. Dia berbicara dengan penuh kuasa. Kata-katanya itu tertata gitu. Bahkan Yesus didengar oleh banyak orang ketika dia berbicara. Banyak orang datang mencari dia untuk dengerin khotbahnya dia. Di mana-mana, di kota dan di desa. Nah, jadi kalau dari sisi itu, ya kita bisa melihat memang tidak memiliki ciri-ciri orang gila seperti yang diklaim orang tadi gitu ya. Nah, teman-teman, tanda gangguan mental lain adalah perilaku orang itu biasanya nggak stabil. Jadi kita nggak akan heran kalau melihat di pinggir jalan atau di mana gitu ya ada orang yang pakai pakaian tidak pantas, ya itu biasanya adalah orang gila gitu kan. Atau mereka biasanya nggak bisa berhubungan sosial dengan orang lain, nggak bisa ngobrol dengan jelas kayak gitu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus bahkan punya hubungan yang dalam dan banyak dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Semua kalangan bisa bersosialisasi dengan dia. Dan kalau kita membaca juga di sepanjang kisah yang diceritakan di dalam Injil, Yesus juga selalu meresponi setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Dia adalah orang yang peduli, care gitu ya, penuh kasih, gak ego orangnya. Dan dia juga bahkan waktu itu dia sangat peduli juga kepada wanita dan juga anak-anak yang pada zaman itu dianggap gak penting. Tapi Yesus peduli kepada mereka. Dia bisa menerima semua orang tanpa pandang harta. Dia bisa menerima semua orang juga tanpa memandang dosa mereka. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa secara psikologis, Yesus itu sangat sehat. Jadi ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu, atau secara tidak langsung dia berkata, aku adalah Allah, dia nggak gila, teman. Dari bukti psikologis ini, kita bisa tahu dengan jelas bahwa Yesus sangat sehat secara psikologis gitu ya. Dia tidak gila. Jadi klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu gila, dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, itu salah gitu ya, bisa kita patahkan. Oke, kita selanjutnya melihat dari bukti yang lain. Tadi dari bukti psikologis sudah terbukti bahwa Yesus itu punya psikologis yang sehat, dia tidak gila. Jadi ketika dia bilang dia adalah Allah, aku dan Bapa adalah satu, itu benar gitu.
Sekarang kita mau lihat dari hal lain lagi, bukti yang lain lagi ya, dari bukti profil. Kalau Yesus adalah Allah, seharusnya dia punya ciri-ciri Allah, ya nggak? Iya dong. Kalau dia beneran Allah, ya harus memiliki ciri-ciri Allah. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ciri-ciri Allah itu ya seperti yang dikhotbahkan beberapa minggu ini, dalam bulan-bulan awal ini. Dia adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha kudus gitu ya. Dia adalah Allah yang kekal. Nah, kita mau lihat nih, apakah ciri-ciri Allah itu ada juga di dalam diri Yesus? Allah yang di dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang mengampuni, Allah yang punya kuasa yang besar, melakukan hal-hal besar gitu ya, disaksikan oleh banyak orang, oleh umat Israel. Dan kita mau lihat apakah ciri-ciri Allah yang seperti di PL itu ada juga di dalam diri Yesus. Mari kita membaca di Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5, Perjanjian Baru. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini ceritanya, waktu itu ada orang yang lumpuh, didatangkan kepada Tuhan Yesus gitu ya. Setelah ada di hadapan Yesus, Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Pribadi yang pantas dan layak mengatakan dosamu sudah diampuni itu hanyalah Allah, karena tadi Allah lah yang berhak untuk mengampuni dosa manusia gitu. Dan ketika Yesus berkata seperti itu, dia yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang punya kapasitas, yang punya kuasa gitu ya untuk mengampuni dosa orang yang lumpuh tadi. Dan kalau dia bisa berkata begitu karena memang dia juga adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Yesus adalah manusia yang sempurna secara moral. Nggak pernah kan dicatat di dalam Alkitab atau diceritakan di dalam Injil Yesus melakukan dosa, nggak pernah. Jadi dia memang adalah manusia yang tidak berdosa, tidak punya cacat celah gitu. Dan ini adalah salah satu ciri dari Allah kan, Allah adalah kudus, tidak berdosa gitu. Berarti dari satu hal ini kita bisa melihat satu ciri ini dimiliki oleh Yesus. Ciri Allah yang adalah kudus juga dimiliki oleh Yesus. Kemudian mungkin teman-teman akan tanya, emangnya Yesus maha hadir gitu? Kalau Allah kan maha hadir ya kan? Nah, kita baca di Matius 28 ayat 20, minta tolong Ivan ya bacain Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, thank you. Nah di ayat ini Yesus berkata dengan jelas bahwa dia menyertai kita semua senantiasa sampai pada akhir zaman. Walaupun saat ini kita nggak bisa melihat tubuhnya secara fisik, tapi dia tuh ada gitu, menyertai kita sampai akhir zaman. Itu artinya dia maha hadir. Dulu dia ada hadir secara fisik dan sekarang pun dia hadir meskipun tidak secara fisik gitu ya. Jadi ciri-ciri Allah yang maha hadir itu juga ada dalam diri Yesus. Kemudian apakah dia adalah seseorang yang maha kuasa gitu? Apakah pribadi yang maha kuasa? Kalau kita baca di Matius 28 ayat 18, di sana kita akan menemukan ayatnya seperti ini. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada pada diri Yesus. Dan bukti nyata bahwa Yesus adalah maha kuasa, kita bisa melihat banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Dia menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Yang kusta disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati pun dibangkitkan gitu ya. Air bisa diubah menjadi anggur, air biasa loh, bisa diminum jadi anggur di pesta perkawinan di Kana waktu itu. Kemudian
5.000 orang bisa makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu kan mukjizat yang besar ya teman-teman. Tapi ada nih orang-orang yang masih kayak mencoba untuk beralasan menemukan cara supaya dikatakan Yesus bukan Tuhan. Mereka bilang gini, mukjizat yang Yesus lakukan itu tuh dia lakukan dengan cara hipnotis, katanya gitu. Nggak tahu teman-teman pernah berpikir kayak gitu nggak? Tapi kalau melalui ilmu kehipnotisan ya teman-teman, biasanya orang bisa melakukan hipnotis itu kalau dia tuh fokus kepada satu orang tertentu. Makanya kalau kalian biasa ngeliat di televisi atau dimanapun itu, orang yang menghipnotis tuh biasanya akan menatap matanya gitu kan, atau memberikan satu bandul, terus pokoknya intinya harus dilihat secara konstan kayak gitu. Jadi harus fokus kepada satu orang. Tetapi itu tidak dilakukan Yesus kan waktu dia melakukan mukjizat. Waktu Tuhan Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, apakah Tuhan Yesus minta semua satu-satu orang 5.000 itu ngelihat mata dia? Enggak. Dia melakukannya dengan berdoa kepada Bapa kan. 5 roti 2 ikan langsung jadi bisa dimakan oleh 5.000 orang. Jadi kalau ada orang yang bilang mukjizat yang Yesus lakukan itu dilakukan dengan hipnotis, itu tidak benar gitu ya, tidak masuk logika. Nah terus, apakah dia kekal? Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, di sana dicatat seperti ini teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi dari awal penciptaan pun Yesus sudah ada gitu, bahkan sampai selama-lamanya tadi menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi apakah Yesus kekal? Ya, dia kekal gitu. Nah jadi di dalam PL pun Allah, perjanjian lama ya maksudnya PL, Allah itu digambarkan dengan sebutan yang khusus kan. Allah digambarkan sebagai Alfa dan Omega. Allah disebut sebagai Tuhan. Allah juga disebut sebagai Juru Selamat. Allah disebut sebagai Hakim, Batu Karang, Penebus, Gembala di dalam Mazmur 23. Allah juga disebut sebagai Pencipta, sebagai Pengampun dosa. Nah itu tadi ciri-ciri Allah di dalam Perjanjian Lama. Dan menariknya teman-teman, semua ciri-ciri tadi bisa kita temukan di dalam diri Yesus. Sebab Yesus juga adalah Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit untuk kita manusia berdosa. Dia juga adalah gembala yang baik. Kalau teman-teman baca di Yohanes, nanti search coba di Alkitab kalian. Gembala yang baik itu siapa? Yesus itu, gembala yang agung gitu ya. Dan Yesus juga memberikan pengampunan dosa kepada kita. Bahkan sampai saat ini pun kita bisa merasakan pengampunan dosa itu. Jadi dari bukti profil terbukti bahwa Yesus adalah Allah gitu ya. Karena ciri-ciri Allah ada dalam diri Yesus. Oke, sekarang kita akan melihat bukti yang terakhir. Bukti medis. Ada orang yang bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia nggak beneran bangkit dari kematian. Dia nggak beneran mati di kayu salib. Dia itu lolos dari kayu salib, dia itu kabur dari kayu salib gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Apakah itu benar? Nah, kita akan melihat dari apa yang sudah diteliti oleh yang namanya Alexander Metrel. Dia itu pakar di bidang medis. Jadi dia meneliti secara medis gitu ya, orang-orang yang pernah mengalami penyiksaan di salib dengan cara orang Romawi. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus. Nah, teman-teman, sebelum akhirnya Tuhan Yesus disalib, dia kan sempat berdoa tuh di Taman Getsemani seperti yang tadi disebutkan oleh teman kita. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, firman Tuhan mencatat dia ketakutan banget sampai berkeringat darah gitu ya. Jadi keringat yang menetes dari tubuhnya itu sampai ada darahnya gitu. Mungkin di antara kita nggak ada yang pernah ngalamin itu ya. Jadi mungkin kalian bisa aja kalian berpikir itu mah cuma bualan penulis Injil lah gitu. Tapi enggak teman-teman. Secara medis kondisi ini tuh bisa terjadi, memang bisa terjadi walaupun langka gitu ya. Nama medisnya itu hematidrosis. Jadi hematidrosis itu bisa terjadi ketika
seseorang tuh mengalami tekanan mental yang sangat berat, ketakutan yang sangat berat gitu. Ya kita tahu waktu itu Tuhan Yesus ya sangat ketakutan karena dia harus menanggung dosa semua umat manusia, sesuatu yang sangat berat dan mengerikan gitu ya. Nah kalau dari sisi medis, ketika orang mengalami ketakutan yang sangat berat, yang sangat besar gitu ya, sangat dalam, itu bisa membuat ada ini nih, cairan kimia gitu ya, keluar dari pembuluh darahnya lalu masuk ke kelenjar keringatnya. Sehingga ketika keringat menetes, itu bisa bercampur dengan darah. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Nah, apa dampaknya ke tubuh orang yang mengalami hematididosis ini? Dampaknya adalah teman-teman, kulit orangnya itu akan menjadi sangat rapuh gitu. Sangat rapuh dan sensitif. Makanya ketika keesokan harinya Tuhan Yesus kan dicambuk tuh sama prajurit Roma. Ya, kulit Yesus jadi sangat sensitif. Jadi waktu dicambuk, makin gampang kelupas gitu ya, makin banyak darah yang keluar dari kulitnya Tuhan Yesus. Apalagi cara orang Romawi melakukan pencambukan itu terkenal brutal gitu teman-teman. Jadi itu memang diketahui oleh semua orang gitu ya. Ada sejarawan, ini sejarawan loh, orang yang benar-benar belajar tentang sejarah gitu ya, di abad ketiga namanya Eusebius. Dia bilang pencambukan orang Roma memang terkenal brutal dan bahkan banyak orang yang mati dicambuk sebelum disalib, saking brutalnya cara mereka mencambuk kayak gitu. Nah, karena caranya yang brutal tadi, makanya orang yang dicambuk dengan cara orang Romawi itu bisa ngalamin yang namanya hipovolemia, istilah medisnya teman-teman. Maksudnya apa? Volume darah orang itu jadi sangat rendah gitu teman-teman. Akibatnya apa kalau kayak gitu? Ya akibatnya jantung orang itu berdetak kencang karena dia harus memompa darah yang udah nggak ada, yang sudah sedikit gitu ya. Terus apa lagi akibatnya? Akibatnya orang itu akan merasa sangat haus karena tubuhnya kekurangan cairan. Dan itu terjadi kan pada diri Yesus. Kalau teman-teman ingat, waktu dia udah disalib gitu, kan dia bilang, aku haus gitu. Ya dia memang mengalami kehausan karena tadi ini mengalami yang namanya hipovolemia itu. Terus apalagi akibatnya kalau orang mengalami hipovolemia ini? Tekanan darahnya akan menurun sangat drastis gitu ya. Jadi dia bisa jatuh, bisa pingsan. Dan ini juga terjadi pada Yesus, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, waktu dia harus membawa salib gitu ya di Bukit Golgota, di perjalanan belum sampai di atas, dia terjatuh kan. Sehingga prajurit Roma harus cari orang. Wah ini udah nggak kuat nih, harus cari orang untuk gantiin dia bawa salibnya itu. Nah, jadi ini membuktikan memang itulah yang dialami Yesus gitu ya. Dia juga mengalami hipovolemia karena ya tadi mengalami kebrutalan ketika dia harus dicambuk oleh prajurit Roma yang mengerikan tadi. Nah, jadi kalau secara medis gitu ya, sudah jelas dia pasti kehilangan banyak darah, dia pasti kehilangan banyak energi, dan nggak mungkin bisa kabur gitu ya dari salib. Dan ada lagi nih penjelasan lain secara medis nih teman-teman. Jadi kebiasaan orang Romawi itu ketika menyalibkan seseorang, dia akan dipaku. Kita tahu lah ya Tuhan Yesus kan dipaku. Cuman bukan di sini sih. Kebanyakan kita kan taunya dipakunya di telapak tangan kan. Tapi sebenarnya tuh di pergelangan tangan sini nih. Dipakunya di sini nih. Di sini tuh ada pembuluh darah yang besar gitu ya. Jadi kalau pembuluh darah ini pecah, ya udah otomatis darah makin keluar banyak dan bisa meninggal gitu ya orang. Dan ketika pergelangan tangan Tuhan Yesus itu dipaku sampai nembus kan, namanya dipaku kan nggak cuma setengah, benar-benar sampai nembus, ya itu membuat pembuluh darahnya jadi rusak gitu ya. Jadi makin banyak lagi darah yang keluar dari tubuhnya. Jadi itu membuat orang yang disalib dengan cara orang Romawi itu pasti bakal mati secara pelan-pelan dan
menyiksa banget kayak gitu. Nah, sebelum mati, orang-orang yang disalib dengan cara orang Romawi juga bisa ngalamin yang namanya secara medis ya, namanya ini efusi perikardial. Nanti kalian boleh cari di internet. Jadi apa maksudnya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada penumpukan air di sekitar jantungnya. Dan ini juga terjadi pada Yesus. Kalau teman-teman ingat, nanti kalian boleh baca-baca juga di dalam Injil bagian terakhir gitu ya. Waktu itu ada prajurit Roma yang menusuk lambung Yesus kan. Yang keluar apa? Yang keluar bukan cuma darah, yang keluar adalah darah dan air. Ya karena memang dia pasti sudah mengalami yang namanya efusi perikardial tadi. Dan ketika seseorang mengalami efusi perikardial tadi, ada penumpukan air di sekitar jantungnya gitu ya, yang sangat banyak, ya itu bisa membuat dia pasti meninggal. Apalagi sudah kehilangan banyak darah dari cambukan dan dari paku tadi gitu ya. Jadi secara medis, kalau orang disiksa dan disalib dengan cara orang Romawi, sudah pasti mati, sudah pasti meninggal gitu. Nggak mungkin bisa kabur, nggak mungkin punya tenaga lagi untuk kabur dari salib gitu. Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Makanya kalau ada orang bilang, tadi kan ada orang yang bilang mengklaim, Yesus itu bukan Tuhan, karena dia nggak beneran bangkit, karena dia nggak beneran mati di kayu salib. Dia bisa kabur dari salib. Itu nggak benar teman-teman, karena secara medis sudah terbukti gitu ya. Orang yang mengalami hal seperti yang tadi dijelaskan pasti akan meninggal gitu. Jadi klaim orang tadi bisa kita patahkan juga gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa memastikan bahwa Yesus itu adalah Allah, beneran Tuhan gitu, yang mati tetapi dia bangkit juga dari antara orang mati. Kalau kita baca di Matius 27 ayat 54, contoh akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Sungguh ini adalah anak Allah. Jadi kepala pasukan prajurit itu kan bukan pengikut Yesus pasti kan, orang Romawi. Ketika melihat kejadian itu, dia jadi sadar, benar Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman, kita jadi semakin yakin gitu ya, bahwa memang ada bukti yang membuktikan Yesus itu beneran Allah, beneran Tuhan. Dia bukan orang gila yang ngaku-ngaku sebagai Allah, karena secara psikologis tadi sudah terbukti dia sangat sehat secara psikologis gitu ya. Kemudian secara profil, dia juga punya ciri-ciri Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Secara medis pun terbukti bahwa ya dia beneran mati di kayu salib. Dia nggak bisa kabur dari kayu salib gitu ya. Dan dia juga bangkit di hari yang ketiga. Penuh dengan kuasa. Jadi teman-teman, setidaknya dari 3 bukti ini, kita jadi tahu dan bisa mengatakan dengan tegas bahwa Yesus itu beneran adalah Allah. Yesus itu beneran adalah Tuhan. Gitu. Nah, teman-teman, apa aplikasinya buat kita hari ini? Dari bukti psikologis tadi, kita bisa melihat Yesus adalah Allah yang sangat peduli gitu ya. Secara psikologis dia sehat dan dia sangat peduli kepada kita. Nah, kalau hari ini teman-teman sedang ada masalah, sedang merasa bingung, sedang frustrasi, sedang stres, sedang takut gitu ya, datanglah pada Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Kalau kita datang kepada dia, nggak mungkin dicuekin teman-teman. Mungkin kalau kita datang ke orang tua, kalau dia lagi capek gitu, bisa aja kita dicuekin gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Dia sangat peduli sama kita. Jadi datanglah kepada dia ketika kamu sedang mengalami masalah, sedang bingung, sedang takut, karena dia adalah Allah yang peduli. Yang kedua, dari bukti profil tadi kita bisa melihat Yesus adalah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Jadi apa yang harus kita lakukan nih kepada Allah yang berkuasa tadi, kepada Yesus yang adalah Allah yang berkuasa tadi?
Mari kita sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia gitu ya. Sandarkan sepenuhnya hidupmu kepadanya. Masa depanmu, cita-citamu, sandarkan itu kepada Dia, kepada Yesus. Terakhir teman-teman, dari bukti medis tadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang kasihnya besar ya. Gimana nggak besar, Dia sampai rela menderita semenderita itu. Menderita banget dan benar-benar menyakitkan gitu ya, sampai hilang semua darahnya, sampai habis tenaganya gitu. Mati buat kita orang yang berdosa. Itu kan kasihnya besar banget untuk kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Mari kita meresponi kasih Tuhan itu, kasih Yesus itu dengan mengasihi Dia lebih dari yang lain. Kita boleh mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sahabat kita gitu ya, ataupun mengasihi barang-barang yang kalian suka, itu boleh. Tapi biarlah kasih kita kepada Yesus lebih besar daripada kasih kita kepada yang lain gitu. Teman-teman, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu benar dan terbukti. Oleh karena itu, jadikanlah Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Mari kita jadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur hari ini. Kami telah diingatkan kembali bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan itu terbukti. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin percaya kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa yang bisa menolong segala permasalahan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kami apa adanya dengan kasih yang besar. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah hidup kami agar kami selalu bersandar kepadamu, agar kami juga mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukannya mulai hari ini sampai akhir hidup kami nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.